Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ila Karmelia dengan NIM 10572111889 dari kelas FM19C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas pada laporan keuangan Koperasi Karyawan Pandemi Banjarmasin per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas koperasi dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua, perputaran sediaan atau inventory turnover. Yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang keempat, perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Dan yang kelima, perputaran aktiva atau total assets turnover. Berikut merupakan cara menghitung rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Adapun rumus yang digunakan ialah receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang, di mana penjualan kredit sebesar Rp86.207.614 dibagi piutang sebesar Rp4.639.920.788, maka hasil perputaran piutang adalah 0,019 kali. Kedua, perputaran sediaan atau inventory turnover. Adapun rumus yang digunakan ialah inventory turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan, di mana penjualan sebesar Rp18.452.336.187 dan persediaan sebesar Rp120 juta. Maka hasil perputaran persediaan adalah 153,80 kali. Ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Adapun rumus yang digunakan ialah perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja, di mana penjualan bersih sebesar Rp18.453.336.187 dan modal kerja sebesar Rp3.402.265.527. Maka hasil yang diperoleh perputaran modal kerja ialah 5,42 kali. Yang keempat yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Adapun rumus yang digunakan ialah perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap, di mana penjualan sebesar Rp18.452.336.187 dan total aktiva tetap sebesar Rp1.728.264.404. Maka hasil dari perputaran aktiva tetap adalah 10,68 kali. Yang kelima yaitu perputaran total aktiva atau total assets turnover. Adapun rumus yang digunakan ialah perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva, di mana penjualan sebesar Rp18.452.336.187 dan total aktiva sebesar Rp13.416.755.706. Maka hasil dari perputaran total aktiva adalah 1,38 kali. Adapun kesimpulannya adalah perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan utang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Selanjutnya, perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan berputar dalam satu periode. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja koperasi selama satu periode. Sedangkan perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir yaitu perputaran total aktiva. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki koperasi dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.